Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami serta merupakan laporan praktikum berupa video dari analisis kadar air. Kelompok kami beranggotakan Aulia Ceritas Octaviani Pai, Tias Citra Aulia, Muhammad Rafi Ramadan, dan Wal Muzofar. Dasar teori. Kadar air merupakan salah satu metode uji laboratorium kimia yang dilakukan dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi pada pangan. Saat kadar air pada suatu bahan pangan memiliki konsentrasi yang tinggi, maka akan semakin besar pula kemungkinan kerusakannya baik secara aktivitas biologis internal atau metabolisme maupun masuknya mikroba sebagai perusak. Pengurangan kadar air pada bahan pangan akan mengakibatkan berkurangnya kadar air untuk menunjang kehidupan mikroorganisme dan juga untuk berlangsungnya reaksi-reaksi fisiko-kimiawi. Dengan demikian, baik pertumbuhan mikroorganisme maupun reaksi fisiko-kimiawi, keduanya akan terhambat karena kadar air yang sedikit. Bahan pangan akan dapat bertahan lebih lama dari kerusakan. Pengaturan kadar air merupakan salah satu basis dan kunci terpenting dalam teknologi pangan. Metode yang biasa dilakukan di laboratorium yaitu dengan menggunakan oven dengan suhu 105 derajat Celcius dengan rentang waktu 3-5 jam untuk mencapai konsentrasi yang lebih konstan dalam menghitung kadar air suatu bahan pangan. Tujuan praktikum yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses analisis kadar air pada suatu bahan pangan. Yang kedua, mengetahui bagaimana perhitungan analisis kadar air suatu bahan pangan. Yang ketiga, memberikan informasi yang relevan terkait metode analisis kadar air gravimetri. Yang keempat, untuk memenuhi tugas penilaian praktikum kimia. Alat ada krus porcelain, label nama, penjepit krus, oven, loyang kue, desikator, timbangan analitik, dan spatula. Lalu bahannya adalah tepung tapioka. Prinsip untuk penetapan kadar air adalah mengurangi kadar air bahan. Dilakukan dengan cara pemanasan setelah pemanasan bahan ditimbang. Kandungan air pada bahan adalah kehilangan bubut sebelum dan sesudah pengeringan. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram, letakkan dalam competi atau yang sudah dimasukkan di dalam oven pada suhu 100-105 derajat Celcius selama 3-5 jam. Lalu didinginkan, masukkan ke desikator selama 3-5 menit, kemudian ditimbang. Selanjutnya dipanaskan kembali dalam oven selama 30 menit. Lalu didinginkan dalam desikator lalu ditimbang. Hal tersebut dilakukan sampai diperoleh berat yang konstan. Perbedaan berat sebelum dan setelah pengeringan dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu W1 dikurangi W2 per W1 dikurangi W0 dikali 100%. Apa saja metode yang digunakan untuk mengukur kadar air? Yang pertama adalah analisis kadar air secara langsung dibedakan ke dalam beberapa metode, yaitu dengan metode pengeringan, desikasi, termografimetri, destilasi, dan metode Carry-Fisher. Sedangkan untuk pengeringan, pada metode ini menggunakan oven sebagai alat utama yang digunakan untuk mengeringkan bahan pangan dengan waktu dan suhu yang sudah ditentukan untuk bisa mendapat berat yang konstan sehingga kita bisa mengetahui kadar air pada suatu bahan pangan. Untuk mengetahui perhitungan atas bahan pangan yang diuji, kita memerlukan rumus diantaranya yaitu untuk persen kadar air atau basis kering sama dengan B dikurangi C dikurangi A per C dikurangi A dikali 100%. Lalu pada basis basah, B dikurangi C dikurangi A per B dikali 100%. Proses destilasi bahan dilakukan dengan menggunakan pelarut yang bersifat immersible, yaitu jenis pelarut yang tidak dapat dicampur dengan air. Selama proses destilasi, pelarut tersebut bersama air dalam bahan akan menguap pada suhu berendah dari suhu didih air. Uap yang terbentuk mengalami kondensasi yang ditampung dalam lambung penampung destilat. Dalam lambung penampung destilat, pelarut dan air terpisah sesuai berat jenisnya. Bila berat jenis pelarut yang digunakan lebih ringan dan berat jenis air, maka air akan berada di bawah bagian bawah labu dan sebaliknya air berada di bagian atas labu. Berikut rumus yang digunakan pada metode kadar air destilasi, yaitu yang pertama kadar air sama dengan Vs per Ws dikali Fd dikali 100%, di mana Vs sendiri merupakan volume air yang didestilasi air sampel, Ws sendiri merupakan berat sampel, dan Fd merupakan faktor destilasi. Rumus yang kedua adalah faktor destilasi sama dengan W per F, di mana W sendiri adalah berat air yang akan didestilasi dan V merupakan berat air yang terdestilasi. Carry-Fisher. Air dalam sampel kering dititrasi dengan reaksi Carry-Fisher yang terdiri dari sulfur dioksida, piridin, iodium, dan metanol anhidrat. Reaksi distandarisasi dengan air kristal dan sodium asetat hidrat. Titik akhir titrasi ditentukan secara elektrometrik yang menggunakan teknik penghentian titik akhir atau dead stop dengan rumus
Ka sama dengan 0,4 dikali F dikali dalam kurung V1 kurang V2 per W1. Dan rumus berikutnya itu F sama dengan W dikali M dikali 2,5 per Vs kurang Vb. Hasil dan pembahasan. Yang nomor 1, kadar Bb per mitelur. Untuk ulangan yang ke-1, W dikurang W1 dikurang WF per 20 dikali 100%. Hasilnya 9,02%. Untuk ulangan kedua, hasilnya 7,95%. Dan rata-rata mie telur hasilnya 8,49%. Yang susu bubuk untuk ulangan pertama dapat 33,91% dan ulangan kedua hasilnya 1,13% dengan rata-rata 17,52%. Mie terigu ulangan ke-1 hasilnya 12,56%. Ulangan kedua hasilnya 12,11% dengan rata-rata 12,34%. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis kadar air. Yang pertama ada penimbangan sampel. Penimbangan sampel yang tidak seimbang dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan kadar air. Yang kedua ada kondisi oven. Antara lain suhu, kelembaban, dan tekanan udara di dalam oven. Selain itu, fluktuasi suhu, kecepatan aliran, serta kelembaban udara dalam oven juga dapat mempengaruhi hasil analisis kadar air. Yang ketiga ada pengeringan sampel. Hal ini dapat mempengaruhi hasil analisis kadar air karena proses pengeringan mempengaruhi jumlah air yang terdapat dalam sampel. Dalam metode pengeringan, sampel ditempatkan dalam oven pada suhu tertentu untuk menguapkan air yang terkandung di dalam sampel. Yang keempat ada perlakuan setelah pengeringan. Hal ini dilakukan seperti penyimpanan yang tidak tepat setelah pengeringan dapat menyebabkan penyerapan kembali air oleh sampel yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil analisis. Kesimpulannya yaitu air memegang peranan vital dalam konstituen bahan pangan, kendati bukan sebagai sumber nutrien. Namun, keberadaannya menunjukkan relevansi esensial dalam menjaga kelangsungan proses biokimiawi organisme yang hidup. Air yang terdapat di dalam bahan pangan termanifestasi dalam 3 bentuk. Yang pertama ada air bebas, yang kedua ada air terikat, lemah atau terreabsorpsi, dan yang ketiga ada air terikat kuat. Pada kondisi standar yaitu pada tekanan 1000 kPa atau 1 bar dan suhu 273,15 Kelvin atau 0 derajat Celcius, air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Analisis kadar air melibatkan perhitungan perbedaan berat bahan sebelum dan sesudah menjalani proses pemanasan. Metode penentuan kandungan air bervariasi tergantung pada sifat masing-masing bahan. Untuk menentukan kadar air dalam bahan makanan, berbagai metode dapat diaplikasikan dengan pertimbangan terhadap karakteristik tertentu dari sampel tersebut.